lagi dengan Insan Pijar, menjadi insan pintar dengan belajar. Bersama saya Nursalin Sani. Kali ini kita masuk sesi ke 14 mata kuliah hukum pidana dengan tema delik percobaan atau dalam bahasa Belanda disebut juga pogging. Seperti biasa juga di sini saya sudah menyiapkan slide PowerPoint agar saudara juga menyaksikan apa yang saya jelaskan. Dan juga saudara jangan lupa siapkan KUHP saudara. Ya. Kita mulai saja langsung mengenai delik percobaan ini. Biasanya, kata percobaan atau pogging berarti suatu usaha mencapai suatu tujuan yang pada akhirnya tidak atau belum tercapai. Itu kan percobaan. Kalau udah selesai namanya bukan percobaan. Kalau percobaan itu ya belum selesai atau tidak tercapai apa yang dimaksud. Dalam hukum pidana, percobaan ini merupakan suatu pengertian teknik yang memiliki banyak pengertian, banyak segi atau aspek. Nah, setidaknya di sini percobaan memiliki dua arti. Apa saja itu? Yang pertama, percobaan adalah pelaksanaan tindakan dari kejahatan yang telah dimulai tetapi tidak selesai. Nah, untuk pengertian yang pertama ini adalah pelaksanaan tindakan dari kejahatan yang telah dimulai. Jadi niatnya sudah terlaksana, tapi hasil akhirnya tidak tercapai. Atau percobaan adalah suatu permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Jadi untuk memulai saja dari niat yang telah disiapkan untuk melakukan suatu kejahatan, itu sudah dinyatakan melakukan suatu percobaan. Syarat untuk bisa dikenakan hukuman karena melakukan percobaan ini bisa kita lihat dalam pasal 53 ayat 1 KUHP. Kita buka 53 ayat 1-nya. Di sini buku 1 bab 4 percobaan. Mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah terlaksana dari adanya permulaan pelaksanaan. Dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Di sini ya, di ayat 2-nya, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Di ayat 3, jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat 4, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Nah, jadi kalau untuk syarat percobaan ini terdapat dalam pasal 53 ayat 1 KUHP merupakan buku 1 aturan umum yang pedoman untuk buku 2 KUHP yaitu kejahatan. Ya, segala kejahatan yang dimulai dengan percobaan itu dasar hukumnya pasal 53 ayat 1 KUHP. Apa saja sih syaratnya? Yang pertama adanya suatu maksud. Ada niat, tujuan tertentu, itulah maksud. Misalnya saya ingin menghilangkan nyawa si A. Nah, si A ini ya harus mati gitu. Maksudnya saya adalah menghilangkan nyawa si A. Kemudian kedua, telah ada permulaan pelaksanaan. Entah saya menyiapkan alat-alatnya, entah saya sudah mempersiapkan waktu, timing, di mana saya lokasinya, dan lain sebagainya. Terus sudah melakukan skenario untuk menjebak A gitu kan. Yang ketiga, pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang diketahui kemudian tidak sesuai karena sesuatu yang tidak dikehendaki. Jadi, pelaksanaan untuk melakukan kejahatan yang diketahui. Nah, jadi kejahatannya ini, pelaksanaan untuk melakukan kejahatan ini diketahui bukan hanya oleh saya tetapi oleh orang lain. Kan akhirnya tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kan yang saya inginkan adalah hilangnya nyawa si A. Tetapi niat saya terbaca oleh orang lain, akhirnya orang lain mencegah itu terjadi. Nah, meskipun saya belum menghilangkan nyawa A, tetapi itu sudah termasuk permulaan. Nah, seperti yang dibilang dalam pasal 53 ayat 1. Nah, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Seperti itu, ya. Kita lanjut. Tingkatan percobaan. Nah, percobaan ini punya beberapa tingkatan. Yang pertama, percobaan melakukan kejahatan
Percobaan yang sempurna apabila perbuatan pelaksanaan sudah hampir mendekati terlaksananya kejahatan. Contohnya seperti ini. Saya berusaha untuk menghilangkan nyawa A. Nah, kemudian ketika saya menembakkan senapan, tidak terkena kepada A, jadi meleset. Nah, jadi sudah hampir mendekati terlaksananya kejahatan. Akhirnya itu saya mau menghilangkan nyawa si A, tetapi karena tembakan saya meleset, akhirnya nyawa si A tidak hilang kan, maksudnya tidak mengenai si A gitu, senapannya gitu, ya. Karena apa? Karena tidak tepat sasaran seperti itu. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah percobaan tertangguh. Nah, kalau percobaan tertangguh itu seperti tadi. Saya ambil contoh yang pertama, saya teruskan ya. Ketika saya ingin membunuh A, kemudian saya sudah membidik sasaran seperti itu. Nah, ada orang yang melihat saya mau membunuh si A. Ketika saya tarik pelatuk senjata saya, kemudian berbarengan dengan ditepisnya tangan saya. Nah, jadi si pelatuknya itu udah tembakannya sudah menembakkan peluru, tetapi karena ditepis akhirnya tidak terkena kepada si B. Nah, itu namanya percobaan tertangguh. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah percobaan sejenis atau akhir percobaan. Jika percobaan untuk melakukan kejahatan tidak berhasil, tetapi apa yang dilakukan itu menghasilkan pula suatu kejahatan lain. Contohnya seperti ini, saya mengambil dari contoh yang pertama saja ya. Ketika saya mau membunuh A dengan cara menembak, kemudian saya sudah membidik sasaran, mengunci sasaran, tetapi yang saya terkena kepada si A, tetapi tidak langsung membunuhnya, malah terkena tangan atau terkena perut atau terkena apa, bukan bagian-bagian vital seperti kepala, leher maupun jantung. Nah, kemudian si A ini akhirnya selamat gitu, dilarikan ke rumah sakit, ternyata dia mengalami cacat saja gitu, tidak mati. Berarti kan saya melakukan percobaan untuk pembunuhan, tetapi endingnya malah penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Nah, pasalnya itu ada 2 berarti jadinya, ya. Nah, seperti itu yang dimaksud percobaan sejenis. Inilah tingkatan percobaan dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini termasuk dalam percobaan A, ya, atau kita sebut juga sebagai fogging. Terima kasih. Akhir kata telah mendengarkan apa yang saya jelaskan. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin tanyakan maupun menyampaikan kritik dan saran, dapat dituliskan dalam kolom komentar atau dapat dituliskan dalam forum diskusi yang telah saya siapkan. Terima kasih, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan ilmu untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.